Qarun adalah manusia yang sangat kaya raya, yang hidupnya pada zaman Nabi Musa, kalau kalian masih ingat ya. Harta kekayaannya sangat berlimpah, tetapi sombong, pelit, dan tamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Insyaallah dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi terakhir di bab yang kelima ini. Jadi, ini adalah pertemuan terakhir di bab yang kelima dan pertemuan terakhir sebelum PHB atau PTS. Ya. Masih dengan tema yang sama, kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Tetapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Ala niyatis sholihah, Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perlu diingat bahwa nanti di akhir pembelajaran ada tugas gabungan dari pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi nanti dikumpulkan menjadi satu, difoto dari tiga tersebut dijadikan satu dan diupload di e-learning. Ya, bisa dipahami ya. 3 tugas kemarin, pertemuan yang 2 minggu yang lalu, minggu kemarin, dan minggu ini. Silakan dijadikan satu foto nanti. Jadikan satu foto dan kemudian diupload di e-learning. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran, surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77. Baiklah anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Yang artinya, wabtagi fima ataakallahu ad-daral akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kamu lupakan kebahagiaanmu di dunia, bagianmu di dunia, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Baiklah anak-anak, pada surat ini Allah memberikan kita peringatan, mengingatkan kita juga bahwa untuk menghindari hidup dengan gaya materialistik, hedonis, dan konsumtif, maka ayat ini bisa menjadi jawaban daripada itu. Artinya apa? Yang pertama yaitu gunakan anugerah Allah untuk kebahagiaan di akhirat. Bahwa Allah telah memberikan kita segala hal, entah itu dari rezeki, entah itu dari nikmat, apapun itu,
kita gunakan untuk kebahagiaan di akhirat dengan apa? Dengan membelanjakan, misalkan berinfak, bersedekah, membantu fakir miskin, duafa, dan amal soleh lainnya. Itu artinya kita menggunakan anugerah Allah untuk kebahagiaan akhirat. Yang kedua, bersedekahlah dengan apa yang telah dirizkikan oleh Allah. Itu tadi. Kemudian bagi orang yang lemah imannya, banyak yang melakukan korupsi untuk memenuhi ambisi dunianya. Korupsi di sini bukan hanya dari hal uang saja, tetapi contoh kecil, kita belajar di sekolah, ada waktu-waktunya ya, pukul 7 itu harus sudah masuk di kelas, tetapi kita masuk jam 7:30 baru sampai sekolah. Nah, itu artinya kita korupsi waktu, artinya kita tidak on time. Jadi orang yang tidak percaya akan keagungan Allah, maka dia akan melakukan apapun untuk memenuhi hasrat duniawinya. Nah, di dalam surat Al-Qasas tersebut juga, sebagai orang yang beriman, balasan perbuatan jahat akan dibalas Allah di dunia maupun di akhirat. Pasti balasan Allah akan datang. Kalau tidak di dunia, insya Allah di akhirat akan dibalas. Entah itu balasan kebaikan, entah itu balasan kejahatan. Semua ada balasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku amatlah sangat berat. Ini merupakan ayat penekanan bahwa kita harus selalu bersyukur. Barang siapa bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Kita bekerja mendapatkan upah, kita sedekahkan sebagai rasa syukur kita. Insya Allah akan diganti oleh Allah sedekah kita tadi dengan apa yang telah Allah berikan nanti. Percayalah. Allah melarang untuk pelit terhadap diri sendiri. Artinya apa yang ada di dalam diri kita itu ada bagian daripada orang lain yang harus kita berikan. Jadi jangan pelit. Kalau ada guyonan itu orang pelit kuburnya sempit. Nah, itu jangan sampai kita nanti dikubur sempit, artinya itu tidak bisa mendapatkan kebebasan. Kita masih dihimpit dengan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Dan juga dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, dalam surat Al-Qasas tadi juga bahwa kita dilarang untuk boros atau berlebihan. Karena apa? Yang berlebihan itu adalah temannya setan. Contoh kecil sifat boros. Kita sudah dibelikan HP orang tua untuk belajar. Nah, kamu juga menginginkan satu HP lagi untuk bermain. Ini boros, pemborosan handphone. Padahal handphone itu bisa digunakan untuk semuanya, dua-duanya misalkan.
Ya, jadi yang berlebihan itu tidak baik. Contoh lagi, makan satu piring sudah cukup, tapi kamu melihat teman kamu jajan makanannya enak nih, wah aku minta, aku beli lagi. Nah, ini juga boros karena kamu sudah makan, ingin makan lagi. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari perilaku boros. Dan juga isyarat untuk peduli kepada sesama. Kepedulian kita artinya kita bersedekah tadi, bersyukur, bersedekah, berinfak, artinya kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, bahwa di sana masih banyak orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat seperti apa yang telah kita punya. Maka berbagi itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Maka dari itu berbagilah. Kemudian Allah juga melarang perbuatan sombong dengan harta yang telah dianugerahkan, bahwa seolah-olah apa yang kita punya ini adalah milikku sendiri, seolah-olah apa yang kita punyai ini adalah hasil dari kerja keras saya sendiri, padahal tidak. Pasti ada campur tangan, bisa orang lain, bisa ada campur tangan Allah pastinya. Dan juga jangan berbuat semena-mena sehingga terjadi kerusakan di bumi. Kita punya banyak uang, akhirnya kita seenaknya saja bisa menyuruh apapun untuk melakukan apapun karena kita kaya raya misalkan. Dan jangan berbuat semena-mena, entah itu perbuatan yang buruk akhirnya diterabas, berarti dia membuat kerusakan di bumi. Nah, baik, tugasnya adalah sebutkan isi kandungan surat Ali Imran ayat 148. Ditulis, nanti dikumpulkan jadi satu dengan tugas-tugas 2 minggu yang kemarin ya. Oke. Isi kandungan surat Ali Imran ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, maka Allah memberi pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ikhlas, sabar, dan tetap berjuang di jalan Allah, maka Allah akan memberikan pahala di dunia dan pahala di akhirat. Ikhlas, sabar, dan terus berusaha, itulah kunci kehidupan itu. Tanpa keikhlasan, kehidupan kita tidak akan tenang. Tanpa kesabaran, kesuksesan tidak akan datang. Tanpa berjuang, hasilnya akan sia-sia. Maka daripada itu, kita harus tetap ikhlas, memperbanyak sabar, dan terus berusaha agar Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Baiklah anak-anak, ada kisah korun ini, kisah pada zaman dahulu yang bisa dibilang gila harta. Korun adalah manusia yang sangat kaya raya, yang hidupnya pada zaman Nabi Musa, kalau kalian masih ingat ya. Harta kekayaannya sangat berlimpah, tetapi sombong, pelit, dan tamak. Tamak itu rakus. Karena kekayaan dan kesombongannya, ia tidak menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau percaya dengan Allah.
tidak mau berbagi dengan sesama, zakat pun ia tidak mau. Ia beranggapan bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil kerja keras dirinya. Sombong. Tidak ada keterlibatan Allah di dalamnya. Akibat ketamakan tadi, akibat serakahnya tadi terhadap dunia, maka Allah mengazabnya dengan menenggelamkan diri dan harta kekayaan ke dalam perut bumi. Akhirnya Allah memberikan azab, dikubur, ditelan oleh bumi karena sombong dan pelitnya tadi. Nah, kisah Qarun tersebut menggambarkan sikap orang yang menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Inginnya harta, uang. Dan sesembahannya yang selalu dipuja-puja, sehingga melahirkan sikap kikir dan tamak, serakah. Selayaknya hidup kita di dunia ini tidak mengikuti jejak Qarun. Kita tidak boleh tamak dengan harta, bahwa harta yang kita punya itu ada yang perlu kita berikan kepada orang-orang tertentu. Jangan menganggap harta yang kita punya itu adalah milik kita sendiri. Tetapi kita jadikan dunia sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi dengan menggunakan harta di jalan Allah dengan cara bersedekah, infak, zakat, dan lain-lain. Semoga kita tidak mengikuti jejak Qarun ini. Baiklah, itu tadi materi kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada hal yang mau ditanyakan, silakan dituliskan di dalam komentar. Allah akan menjawab. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.